Horas kesayangan Inang, selamat malam, apa kabar? Ini kita sudah lama ya tidak bertemu dengan Miss Ana. Ana masih ingat nggak waktu itu pernah datang cerita tentang Gelato Cafe yang di Jogja. Lalu juga ada cerita dengan sang mantan suami yang orang Perancis itu ya. Sekarang kita mau update ceritanya, apa kabar Ana, banyak yang tanya apa kabar Ana. Lalu juga malam ini sudah kedatangan tamu, seorang ibu yang cantik jelita yang datang jauh-jauh dari Switzerland, sahabat saya Atiyah. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih Unang sudah diajak podcast. Iya, jadi supaya mengingatkan kembali pemirsa bahwa podcast dengan Ana itu kita 6 bulan lalu ada ya? Januari Januari ya. Udah lama ya. Januari. Ya benar dong, 6 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan yang lalu Januari, lalu kemudian ini setelah 6 bulan kita pengen tahu ya update-nya bagaimana. Nah, itu ceritanya pertama kali yang menelepon saya tengah malam tuh adalah ini Atiyah, ya kan? Iya, betul. Di telepon saya tengah malam, kita mesti tolong katanya. Nah, makanya langsung pada waktu itu podcast ya kan. Iya. Jadi saya ke Ana dulu, apa kabar sekarang sayang? Alhamdulillah baik Inang, terima kasih saya diundang lagi di sini. Iya. Saya banyak yang nanya. Iya. Ana apa kabar? Gitu kan biasanya gini, Horas Inang itu engagementnya lumayan tinggi. Jadi orang tuh karena tahu bahwa ini adalah podcast untuk perempuan-perempuan yang terzolimi, podcast untuk perempuan-perempuan yang membutuhkan bantuan dan membutuhkan support. Jadi bukan sekedar podcast selesai selalu pengen tahu kabarnya gimana gitu. Lanjutannya gimana gitu. Jadi yang penting kamu sehat-sehat ya. Ya. Sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Iya. Nanti sebelum kita cerita tentang Cafe Amor, kita tanya dulu ini. Senang sekali. Aduh, senang banget dia udah ketemu Inang lagi nih. Iya kan? Udah lama ya. Iya makanya. Ini yang mesti sebenarnya kita yang pengen pergi ke Switzerland ya kan. Iya. Zuri apa kabarnya Zuri? Zuri ya kabarnya sekarang lagi musim panas. Panas banget. Panas. Sampai 36. Sampai 36 ya. Derajat ya. Gimana? Banyak ini jalan-jalan dan banyak makan-makan enak pulang kampung. Aduh, udah naik nggak tahu nih berapa kilo. Pagi siang malam makan terus. Semua makanan yang tidak ada di Switzerland semua dimakan di sini. Iya, waktu itu kan ingat waktu malam-malam Atiyah telepon itu kan waktu pertama kali menceritakan soal Ana ya. Iya, betul. Nah, sekarang pas ngeliat Ana gimana? Kalau aku lihat kayaknya semakin terpuruk nih karena gitu secara ya? ekonomi kan. Secara ekonomi habis-habisan ya. Habis-habisan, kasihan juga Inang. Belum ada yang balik ya dari aset-aset yang diambil itu. Ada, harusnya kan ya. Harusnya ada upaya. Ada upaya. Iya, tapi yang saya pengen tahu kan waktu itu kita bicara malam itu bahwa mungkin begini, sistem peradilan kita kan juga kadang-kadang tidak selalu memihak kepada yang benar. Betul. Tidak selalu memihak kepada orang-orang yang memang harusnya dibela gitu ya. Dan juga pada waktu itu Ana di Jakarta, terus di sidangnya di Jogja ya. Ana waktu itu tetap di Jogja. Masih di Jogja. Masih di Jogja. Masih di Jogja ya. Yang bolak-balik tuh lawyernya yang dari Jakarta. Iya, itu yang bikin repot ya. Iya. Repot keuangannya ya. Terus sekarang kamu ngapain sehari-hari? Ya. Biar didengar sama pemirsa dan kesayangan Inang semua. Untuk sementara ini nggak banyak ada kegiatan ya, tapi ya maksudnya berusaha untuk survival lah ya, apa? Untuk survive gitu. Gitu. Untuk bertahan ya. Bertahan hidup ya. Iya. Jadi yang masih mungkin belum ingat, jadi Ana dulu punya Cafe Gelato, punya perusahaan yang dibangun bersama mantan suaminya yang orang Perancis itu, yang modalnya didapatkan dari rumah Ana ya, yang dijual di Bintaro kalau BSD. Nah, hasil rumah itu semua dijadikan untuk modal usaha, tapi kemudian setelah berjalan usahanya maju, Ananya ditendang keluar dari
perusahaan dan dari rumahnya sendiri ya kan. Iya. Sama mertua kamu sendiri ya kalau nggak Ya salah. mertua juga yang mecat saya dari posisi direktur dan suami yang menceraikan, Iya. digugat Karena cerai. dia, sahamnya kan sedikit. Nah, Ya, itu dari juga, hasil jual Iya. rumah itu kan untuk membantu si suami orang asing Supaya untuk bisa. mendapatkan visa Kitas. kitas kita investor kan dia harus minimal 1 M. sementara dia tidak punya 1 M. Nggak ada. Ada. Kalau ada nggak mungkin dong jual Disuruh rumah. jual rumah. Jadi hasil jual rumah itu habis untuk sahamnya dia. Jadi Dan- anak tinggal sisanya 1%. Dan Ya, untuk mendapatkan kitasnya ya pada Iya. waktu itu ya. Lalu sang mertuanya masih di sini berarti sama. oh, Masih, untuk itu di ya, Jogja. untuk itu sementara ini saya juga kan udah lost kontak ya, nggak ada apa-apa lagi ya. masih Maksudnya, di Jogja. yang saya pikir Menikmati hidup. mungkin masih gitu ya. Tapi Saya kan nggak ngerti. Oke, lupa ingat. Jadi kamu dipecat sama mertua kamu padahal itu perusahaan modalnya dari uang kamu. ya, iya. Iya. Jadi waktu lagi berdirinya itu kan posisi mertua komisaris ya, komisaris, terus suami direktur utama dan saya direkturnya. Nah karena posisi saya yang di 3, dari awal-awal itu suami udah bilang posisi power nomor 1 itu mama saya, kamu nggak usah macem-macem Sahamnya dia gitu, lebih karena besar. sahamnya paling besar. Jadi kalau mama saya bisa keluarin kamu, kapan-kapan dia bisa keluarin kamu, bener kan? Dia yang mecat saya sepihak aja. Itu Uang kamu kok bisa kamu yang paling kecil sahamnya tuh gimana ya? Karena untuk itu Inang. Oh, supaya dia dapat kitas. ya itu. karena suami saya kan Sebagai nggak ada, investor, iya karena orang kan asing. istilahnya di Iya, imigrasi kan bilang harus punya uang itu Yang 1 cukup M, 1 dia M di atas paling 1 M untuk Iya, dapat minimal ya 1 M. Aku baca di atas juga di atas persyaratannya. satu untuk dapat tidak. Ada ya, memang itu betul. Memang ada, syarat. aku Ya. udah cek kok semua itu. di atas 1 M gitu. Jadi kalau enggak dia Minimal 1 M Mm-mm. untuk menjadi investor. Jadi sebenarnya itu nomine ya, lalu Ya. kemudian diklaim ya kan. Iya, Nah, iya. karena sebetulnya itu adalah 100% uang dari kamu ya. Iya Iya, betul. betul. Ada ya mertuanya, siapa namanya mertua kamu? Marie Christine Fournel. Ya bisa tuh dilihat dari Marie Facebooknya dia. Marie Christine Fournel, coba di tunjukin Facebooknya tuh ada tuh. inilah Open dia kok. bahwa akhirnya yang menguasai mertua dan mantan suami. Iya. Kamunya tidak bisa bicara apa-apa waktu itu ke mertua. Kan biasanya mertua belain ya sama menantu ya. Ini Ya enggak itu, ya makanya dia tuh malah menyumpah serapakan. Senengnya dia ngeliat aku jadi gembel di jalan, nggak punya apa-apa. Dia Maksud yang disumpahin. iya, dia kan Iya, bilang, dia bilang bilang. sendiri, saya sambil apa ya, bersukacita lah dia bilang katanya. Saya mau lihat anak ada di jalan. Jangan sampai. Sampai dia bicara dengan tukang parkir. Semua gitu nih, sampai semua banyak yang ngadu, katanya ketawa-ketawa di depan Amore Gelato, dibilang katanya saya mau lihat anak ada di jalan. Saya percaya sama Allah, nggak mungkin saya bilang gitu. Kalau saya yakin Kasian dan banget sih percaya. kamu punya mertua jahat kayak gitu. Ya dari awal sih emang Kamu ya. kok, nggak Padahal tahu kalau dia dia sejahat itu. padahal Ana yang support mereka ya. Untuk datang ke sini. Iya, awalnya kan Dan Ya kan menjual semua saya, harta ya kan benda. saya Sebelum yang dia jamin. Saya yang jamin dia kan, nggak mungkin dia datang sini kucuk-kucuk buka usaha tanpa saya yang jamin dia datang di sini. Ya dia ikut saya yang jamin suami dan mertua Dan juga. dibawa. Jadi mertua Iya, tuh iya, diboyong. betul. Iya. Diboyong. Diboyong ikut. Iya. Sedangkan sama barang-barangnya juga ya, dia mengatasnamakan saya. Kalau enggak Karena dia kan harus bayar Ana pajak. balik ke Indonesia, jadi nggak bayar import duty. kan. Iya, karena saya Jadi waktu dia benar-benar mempergunakan ya. Mempergunakan fasilitas si Habis-habisan. Ana habis-habisan. Waktu Pintar lapor juga itu. ya waktu laporan di kedutaan KBRI Paris kan, ini saya orang Indonesia, ini semua barang-barang saya selama 20 tahun. So saya sekarang mau pulang, bebasin bebasin apa pajak. Jadi untuk menghindari pajak. Iya, import. Jadi kamu berbohong untuk mertuamu demi mertuamu Iya, bahwa iya, barang-barangnya kamu akui iya, ya. karena Iya. mertua saya yang bilang gitu. Oh, Ana barang-barang saya bisa masukin di kamu, saya nanti tidak bayar. Ya pikir saya ya udahlah sekalian satu kontainer kenapa tidak gitu kan. Ya udah. Akhirnya terima kasihnya yaitu saya dipecat dari
sih usaha kita sendiri gitu. Mungkin dari awal juga memang niatnya memang dia nggak sayang sama kamu ya. Saya nggak ngerti kalau nggak tahu. Saya sama menantu sih kayak anak sendiri deh. Betul, Bener nggak sih, harusnya Tia? kan kayak gitu. Ya kan? Jadi sekarang berarti setelah kamu bantu dia, kamu beri modal, barang-barang yang kamu bawa atas nama kamu supaya tidak dikenai pajak. Balas budinya adalah dengan memecat kamu. Iya, itu saya kayaknya tuh apa ya, mimpi buruk deh gitu ya. Dalam 2 hari itu dapat surat itu kayaknya apa ini itu Nah ini ya. saya tuh nggak ngertinya gini loh Atia, ada orang asing ya yang semena-mena terhadap perempuan Indonesia gitu, dan seolah-olah tidak ada perlindungan sama sekali bagi Ana ya kan? Betul, kayak sepertinya kalau aku lihat ya, Apa ya ini ini ada ya yang terjadi? ada yang nolong juga Inang di sana. Si Jeffrey dan Iya, Jeffrey dan ibunya ini ya. Terus ya seperti pengambilan uang di BCA aja, itu si Ana ini dikondisikan dia itu tidak tahu apa-apa supaya dia mudah untuk mengambil uang ya kan. Maksudnya Nah terus atas nama aja tapi Iya. semua transaksi Transaksi dipegang dia. dipegang Ana nggak dia. pegang ATM, Ana nggak tahu laporan. Oh. baru saya tanya mana kartu BCA. Enggak, saya nggak pegang. Wah, aku bilang. Pada hari itu juga dia minta Inang. Aku bilang minta di depan polisi kartu BCA-nya Di depan polisi. sama kodenya kan. Kita bisa cek kan uangnya dari internet. Ternyata uangnya tinggal 200.000. Sudah dikuras. Habis ya. Itu pas di situ tuh Atia bilang pas ada polisi di Amore itu Atia bilang minta ATM-nya, minta nomor PIN-nya juga. Depan polisi Kan tadinya nggak dikasih. nggak dikasih. Saya bilang sama polisi itu, namanya aku sebutin aja deh ya sekalian ya, Pak Alim namanya. Saya bilang Pak Alim, jadi tolong dong, mumpung Pak Alim ada di sini. Dan ada juga saksi dari pengacara. Iya, dari pengacara Adam Law itu ya, itu Pak. Law firm ya. Iya, law firm itu siapa namanya itu ya, si Arif juga ya, Pak Arif sama ya. Pak Wahid juga ya? Pak Arif sama Pak Wahid. Saya minta kartu BCA saya sama nomor PIN gitu kan. Udah gitu terus gini ya. Terus mamahnya itu dengan berat hati jangan dikasih, jangan gitu. Karena nanti mungkin Pikir ketahuan. masih ada uangnya kali. Makanya jangan dikasih itu kartu. Jangan dikasih. Tapi Ya, kan itu saya si mertua kamu itu ya. iya si Marie Christine Fournel Marie itu. Christine Tapi mau nggak Fournel. mau dia kasih karena kan ada polisi, ada lawyer di situ. Ya. Nah ini kan aneh ya. Mereka itu kan sudah melakukan tindakan yang sangat buruk ya, bahkan pidana ya, berarti menipu ya kan. Iya. Tapi sampai sekarang ini sama sekali belum ada penyelesaian apapun terhadap sang korban Nggak ada. Nggak mantan ada ya. ini. Tapi saya dengar kan waktu pertama kali bicara gini, karena proses persidangan sudah berlangsung, kita sendiri tidak tahu apakah ini akan sampai ke kasasi, naik banding atau tidak. Bisa, sebenarnya masih bisa naik banding. Masalahnya kan anak kan nggak punya lawyer lagi gitu. Nggak punya lawyer dan nggak punya dana lagi Nah, kan. itu. Nah, itu. yang Kendalanya nomor di satu. dana. Iya. Untuk ya panggil lawyer kan harus ada dana. Sekarang juga. waktunya udah habis tapi kan. Bisa Habis, juga udah. enggak, saya masih tanya. Saya tanya langsung ke ini ya, pengadilan Sleman ya. Oh masih. Iya bisa, Bukan bisa 2 masih minggu. diteruskan, masih bisa diteruskan kalau dia mau, karena kan saya protes. Mm-mm. Terus pengadilan Sleman ini bisa kok, masih bisa dilanjutkan. Mm-mm. Nah masalahnya kan Masih harus ada bisa pengacara. dilanjutkan. Harus pakai pengacara yang di Jogja ya. Ya, Karena lebih baik kejadiannya di Jogja Jogja. karena nggak Tapi ada istilahnya kos untuk- banding juga gitu Inang, terus ujung-ujungnya juga nggak ada apa namanya, maksudnya banding ini kan banding perceraian ya. Yang saya mau itu kan banding yang harta gona gini, biar saya bisa dapat sesuatu lah Iya, dari harusnya gitu, dari dia gitu, namanya dia suami terus nyerahin istri kan, biar bagaimana juga harus dapat dari suami gitu. Nah, ini kan juga banyak yang nanya bahwa dalam hukum Prancis tuh nggak boleh main menceraikan begitu saja. Iya, betul, Harus betul. bagi 2, bener nggak? betul banget. Nggak segampang itu kan. Apalagi kalau di Perancis kan wanita dilindungi. Ya masalahnya kan kita di Indonesia. Di- Ya. Saya Kalau sempat di Perancis, laporan juga di kedutaan sini ya, Prancis ya, karena kan anak saya bilang, mama coba katanya dari Prancis, mama suruh telepon ke kedutaan ini, tapi kan kedutaan ini buat orang-orang Prancis. Orang kedutaan di sini bilang saya tidak bisa
bisa tolong apa-apa. Ini kedutaan Prancis, saya harus melindungi orang Prancis. Betul. Dan saya bilang walaupun kriminal, kalau bukan masalah kriminal atau kriminal, kalau ada bukti dia kriminal, saya bisa dari kedutaan ini saya bisa kasih maksudnya orang bisa tangkap, ditangkap ya, atau ya, diapa ya, kalau ya. ada bukti gitu. Ya udah akhirnya Kalau saya gitu bilang kita tunggu aja, dia kan mau jadi warga negara Indonesia. Iya, bisa keberatan. Jadi gak ada perlindungan dari pemerintah Perancis. Baru kita kerjain. tapi nggak tahu mungkin nggak jadi. Mau jadi warga negara Indonesia dengan perilaku yang seperti itu. Saya dengar pada waktu podcast itu banyak banget yang protes. Wah, katanya ini Inang ini nggak bisa cuman ngebela sepihak saja. Saya bilang, loh, ini bukan soal ngebela sepihak, saya kan bicara berdasarkan fakta. Iya, ya kan. betul, kita punya data-datanya. Ada data-datanya, memang betul itu rumahnya Ana, bener itu. Semua orang juga tahu bahwa rumah itu rumahnya Ana, ya kan. Terus ada yang protes katanya itu kan rumahnya juga Ina nggak tahu cerita di balik rumah itu. Lah, yang penting rumah itu atas nama Ana, ya kan, iya, ceritanya. urusannya Katanya Ana kan Ana juga dulu dapatnya dari mantan suaminya yang dulu. Terus apa hubungannya sama hubungannya, ya kan? Dan itu ya. kamu bilang iya, kalau saya dapat dari kayaknya nenek logiknya saya. ini ya agak bermasalah. Iya. Tapi banyak orang-orang yang memang begini. Kalau kita nih punya masalah dengan perempuan ya, kalau Inang ngelihatnya perempuan tuh kita tuh harus melindungi perempuan. Betul. dan juga memberdayakan, ya kan, selama perempuan itu benar, ya kan. Ada juga perempuan yang kayak cerita PC misalkan, yang memang beyond, yang memang tidak bisa dibela lagi karena memang kelakuannya sendiri. Tetapi ketika ada korban yang benar-benar korban, bukan yang playing victim. Betul. Karena orang yang playing victim juga banyak kan. Banyak. Nah, ini kan victim yang benar, yang sampai hari ini sudah habis hartanya, sahamnya juga habis, usahanya juga tidak diajak lagi. Tapi saya dengar bahwa Gelato Amur itu akhirnya udah tutup yang di Jogja itu ya. Ya. Nah, ini juga artinya bahwa masyarakat tuh berdaya. Ya. Jadi ada kayak social punishment. Social punishment, dan masyarakat punya power, bener nggak, Tia? Betul. Kita kan waktu itu ngobrol ya di telepon, saya bilang, Tia, mungkin kalau di pengadilan saya tidak bisa bantu karena sudah selesai pengadilannya. Betul. Karena sudah selesai, adil atau tidak itu sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi. Betul. Ya kan, karena sudah jatuh putusan gitu. Tapi sebagai perempuan, lalu kita juga punya sosial media, yang bisa kita lakukan adalah mengungkap, iya kan. Jadi ini kan jadi tempat untuk orang mengatakan kebenaran. Kalau nggak kan nggak ada wadahnya. Dengan mengetahui kebenaran, masyarakat atau publik bisa menilai, dan akhirnya orang berhenti datang ke Gelato Amor itu, ya kan. Ya, karena orang terbukti nggak datang lagi dia. Iya, terbukti dengan jalur hukum kan nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh, nggak ada berpihakan kepada sesama yang lemah, sesama ini lagi warga Indonesia. Betul. Jadi social punishment itu masih berlaku ya, dan saya ingin berterima kasih kepada orang-orang di Yogyakarta ya. Iya, betul. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya untuk orang-orang Yogyakarta yang udah sedikitnya menolong lah untuk saya, untuk merasa empati. Mereka punya empati terhadap kamu. Merasa puas juga sayanya, ternyata itu yang kokoh tuh Amore Gelato lah, ikonnya yang 1 ton di depan Amore Gelato tumbang juga. Eiffel Tower. Eiffel Towernya ya, Eiffel Towernya tumbang. Tumbang juga 1 ton, itu saya merasa gimana, puas. Terima kasih ya netizen dan warga-warga yang ada di Yogyakarta, semua teman-teman aku yang sedikit yang mendukung lah untuk itu untuk podcastnya Inang. Dukungan yang berarti, walaupun sekarang Ana jualan kue. Ya alhamdulillah. 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 Biji ketapang, dia banyak macam-macam. Biji ketapang, karena nggak punya modal, jadi nggak bisa bikin kue-kue yang cakes yang gitu ya, tapi kue yang langsung bisa dijual dan dimakan. Kue lebaran, kue kering juga bisa ya. Iya, kue-kue kering. Nggak apa-apa, mudah-mudahan lah kamu bangkit dari keterpurukannya, sayang. Amin, Allahumma amin. Tapi ya seneng lah, paling nggak Inang ketemu. Jadi kalau saya ngelihat bahwa kita ini kan memang selalu ada
ups and down dalam kehidupan ya kan, dan kalau kita menjalaninya tidak seorang diri, maka perjalanan itu tidak sulit lagi. Iya. Ini salah satu Nah, inilah hasil enak loh biji karyanya. ketapangnya. Enak banget. Ini namanya biji ketapang. Ini adalah hasil dari tangan Ana, buah tangan Ana. Dari sinilah ia hidup dan mendapatkan uang sehari-hari setelah amore gelatonya dirampas oleh sang mertua, sang mantan, dan juga ada perempuan lain ya. Iya. Iya. Iya itu ya. Yang Kalau saya yang baru berpikir itu. Gimana kayaknya itu sejak ada perempuan itu si kan aku kenal juga Jeff waktu di Prancis. Oh iya ya. Iya, kita pernah sempat berteman, pernah Mungkin ngobrol. Jeff nonton tuh apa yang mau kau sampaikan kepada Jeff? Saya udah sama dia kan sebelumnya juga chatting banyak ya, sampai saya di blok. Oh ya, cerita dulu gimana sejak ada perempuan itu. Iya, sepertinya sejak ada perempuan itu dia mulai berubah. Ada perubahan sikap. Ana mulai ya dibilangin jealous lah, dibilangin di sini salah, ini nggak bisa itu, macam-macam lah gitu. Terakhir Ana dibilang gila kalau nggak salah. Iya, Malat Iya kan? mental. iya, terus di videoin kayak gitu kan, dibilangin malat mental. Jadi kayak aduh, kalau lihat videonya ini bisa ketawa ya. Oh ya. Ini benar-benar childish bener gitu loh. Aduh, memalukan tingkah Jadi, laku yang seperti itu. Badan seperti itu kok takut sama Risa. Sudahlah. Jadi kayaknya Ya, dia bilang, direkayasa supaya Bahwa ini memalukan. berbahaya kan, saya bilang Memalukan. Saya bilang Melihatnya kamu memalukan. beratnya berapa sayang? Sekarang ada kali ya udah waktu 40. itu terakhir kan 39 40. Aduh. Sekarang mungkin sekarang udah naik dikit kali ya. 39 kilo 40, demos aja 60 kilo Zoom. Awalnya 60. Iya saya lihat foto Iya, kamu waktu gemuk-gemuk foto kan perkawinan, aku juga, foto iya. perkawinan. Yang Cuman pas di nggak- Amore juga kan ini tembem gitu. Terus yang jahatnya juga Inang ya. Karena kan Ana ini kan semua si Jeff yang mengendalikan ya, dari segi maksudnya handphonenya dia, ininya dia, Google ininya ya, Saya mau coba. apa pokoknya Amorenya, data-datanya dia yang di handphone itu bisa hilang semua. Iya, Untung waktu itu saya udah bilang sama Risa, semua dokumen kirim ke aku. Itu udah Jadi feeling. terus pas Mbak, kok ini data nggak ada semua? Tenang, ada, tas kirim lagi gitu kan. Jadi Aku kamu- punya backup semua kan itu. Kamu mikirnya 7 langkah ke depan ya? Wah udah. Iya kan? Pas yang dia cerita, kan aku awalnya sih dia hanya cerita, ya udahlah tinggal aja kan masih ada Enak ini rumah. enak. Ya. Justru rumah saya Sambil dijual. dimakan. Ini jualannya sendiri dimakan. Nanti kalau yang mau pesan ke Inang ya. Ada nomornya di atas. Nanti ada Fitri. Bisa pesan kue ketapang. Biji ketapang. Biji Nggak ketapang. hanya biji ketapang Inang, yang lain juga ada dia, kue-kue kering. Aku suka ini. Iya sih. Banyak emang yang order, banyak kan kebanyakan yang bisa ketapang. Karena enak. Oke. Ya. Sekarang gini. Saya juga punya teman namanya Ibu Rina Lau ya. Suaminya direktur Taspen. Tiap minggu dia mau dikasih uang 1 koper. Isinya $. Tapi dia menolak. Dia tanya, dari mana itu uang? Saya tidak mau. Betul. Kalau kamu mau money laundering jangan saya. Diceraiin malah. Tapi kan nggak boleh cerai karena Katolik ya kan, jadi susah gitu. Katanya suaminya kawin lagi sama perempuan lain, kawin siri gitu. Nah, saya kenapa ingat karena jadi sahabat saya juga. Jadi Ibu Rina itu sekarang jualan kue di Mall Ambassador. Gitu. Jadi dia memilih untuk berjualan kue daripada terima uang sekoper tiap minggu. Kan ada risikonya juga. Nah itu dia ya, pasti ada resikonya. Tapi Panggil saya pikir KPK enggak. kena juga. Saya cuma bilang bahwa perempuan-perempuan hebat seperti itu menjadi inspirasi ya kan. Dan saya pikir Ana juga. Nanti saya kenalin ya kapan-kapan ya. Yang penting kan Bisa ini masukin. bisa banget, bisa dengan senang. Iya ya, ingetin ya. Jadi nanti saya juga, teman-teman juga, pokoknya Ana kamu bisa drop di sini, nanti saya Iya. jadi jualan kue kamu deh. Iya. Dia bisa meningkatkan kualitasnya juga kan, kalau dengan sering gitu kan menjual. Karena ini renyah.
Jadi lebih renyah lebih baik. Jadi sekarang siarannya sambil makan karena datang bawa kue. Ana sang penjual kue kering dan kuenya enak. Terima kasih, Nang. Itu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang halal. Jadi kamu supaya kamu tahu gitu, Wo. Iya. Kan kamu pernah punya es krim gelato yang mewah, yang besar, yang ada menara Eiffel di depannya, dan kamu pernah menjadi owner dari sebuah usaha yang besar. Betul. Lalu kemudian ketika kamu jualan kue kering itu, dunia tidak runtuh dan tidak berhenti. Tadi kan Inang ceritain tentang Ibu Rina tuh, dia kan lebih madam, lebih gila-gilaan lagi yang ditawarkan. Dia membuat kue, jualan kue. Iya. Dia memilih untuk berjualan kue dan makanan-makanan tradisional. Namanya makanan Indonesia di Mall Ambassador, di lantai 2. Bingkisan Indonesia. Oh ya, bagus. Nah, nanti kapan-kapan kita pesanan Boleh, ke sana. Nan. Jadi paling nggak saya terima kasih udah datang, dan saya sudah senang melihat bahwa kamu sehat ya. Ya. Dan apa yang kita inginkan, bahwa seandainya semua orang-orang jahat itu bisa mendapatkan social punishment, Ya. orang akan berpikir gitu loh untuk berbuat jahat. Ya dong, koruptor walaupun dia naik mobil mewah, pakai berlian besar-besar gitu, tapi ya udah, nggak usah dikawanin aja. Betul. Kalau dia buka usaha, nggak usah datang aja ke tempat usahanya, kan ada masyarakat tuh berdaya gitu. Jadi Iya. jadi rakyat, publik, masyarakat, orang biasa itu punya power, punya daya upaya, ya kan? Dengan menunjukkan sikap, artinya gitu. Saya tahu kamu orang jahat, kamu menzolimi istri kamu. Sekarang Jahat kamu emang Inang. jahat Dia banget. selalu dia diusir. bilang sama saya, isinya. Maksudnya dia udah tanda tangan uang yang untuk invest di gelato itu kan. Ya dia kan Istri. tanda tangan, iya istri. Dia Tanda kan tangan tanda lah. tangan, iya. Karena percaya kan dengan suaminya. Betul. Tapi kan nggak kepikir bahwa sejahat itu dia bisa begitu. Nanti kenal sama Ibu Yang juga ya. Ibu Yang juga mengalami nasib yang saya ingat nggak? Sampai nangis di sini. Waktu pertama datang juga Ana nangis. Sekarang Ana sudah tidak menangis lagi. Ya. Air matanya sudah kering ya sayangnya. Mudah-mudahan. Habis. Ya maunya sih jangan nangis lagi ya, Inang ya. Gitu. Iya. Iya, Nggak apa-apa. Tidak Berarti mau. nanti secara hukum masih ada upaya, masih bisa. Betul. Menurut Pengadilan Sleman ya. Nggak tahu, nanti ditanya deh. Kalau bisa itu bagaimana? Bisa sih sebenarnya. Bisa nggak kalau nggak punya duit gitu terus nerusin gitu? Nggak mungkin kan? Biasanya sih kan Kecuali dapat lawyer kayak Kamarudin Simanjuntak Nah, dan itu. Martin Simanjuntak dan yang mau berkorban. iya, bareng-bareng sama Inang waktu itu kita juga nggak dibayar 1 perak juga. Tapi maksudnya masalahnya lain ya kan sayangnya. Jadi tapi dalam hal ini the social punishment that has happened itu setidaknya memberikan pelajaran bahwa kita ini masih ada kok orang-orang baik di tengah masyarakat. Betul. Iya kan? Semoga ini juga podcast ini sampai ke itu imigrasi ya. Agar dia juga Kamu harapannya dilihat gitu dong. ya? Iya dong. Bahwa ya kita nggak maksudnya Indonesia juga harus berhati-hati juga dengan orang-orang yang seperti itulah. Maksudnya dalam arti kata Memanfaatkan. imigrasi, hukum dan Kepolisian itu juga juga ya. Menhukam. Kesian kamu sayang. Jadi kalau sekarang kamu mau bicara kepada Paula dan Jeff. Paula tuh temannya ya? Temennya. Yang waktu itu nulis ya. Sorry. Siapa nama mertuanya? Bukan Paula, Marie mertuanya Christine Marie Fournel. Christine Fournel. Ada yang kamu mau sampaikan sebelum kita akhiri? Kamu mau ngomong apa? Kamu mau ngomong bahasa Prancis juga boleh, Apa silakan. ya? Ngomong bahasa Prancis lah. Ngomong apa ya Mama Christine? Un jour tu vas Oui, bonjour Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine, j'espère que tu connais moi là pour l'instant, là maintenant là. Moi j'aimerais bien vraiment un jour tu vas dans la merde, vraiment dans la merde et tu rentres en France pour toujours. Tu jamais viens en Indonesia, en Jakarta. Voilà. C'est moi Anna. Oke. Sudah kamu sampaikan ya? Yeah. What do you want to say to Jeff? You can say it in French. Anggap aja dia nonton nih. Oh Jeff. Iya kan,
apalah haknya dia yang kehidupannya, Iya, uangnya iya. yang diambil. Jeff, Hmm. tu as gagné maintenant. Un jour tu vas payer. Ah, c'est bien. Oke, Voilà. ngerti? Ada 2 orang Batak, 3 orang, 1,5 Batak, 1 Jawa yang tidak paham bahasanya. Tapi artinya bahwa saya pikir kita tidak mengharapkan belas kasihannya Ya. tidak, bahwa fair aja, adil aja gitu loh. Apa yang Ya. miliknya Ana dan separuh dari seharusnya apa yang didapat ya, itu dan milik kamu sebetulnya, walaupun itu rumah 100% milik kamu, tapi Ana bilang harusnya kan ada gono gini ya kan, Ya. buat kamu hidup karena kamu Ya. masih bernafas. Tapi saya pikir kalau orang-orang seperti itu, mudah-mudahan kalau dia tidak mendengar, ada orang yang mendengarkan dan Iya, betul. menyampaikannya, Ya. ya kan, bahwa bukan hanya dia saja yang menzolimi kamu, bersama ibunya, Iya. ya kan, jadi mertua kamu juga menzolimi kamu. Iya. Tapi percayalah, orang-orang yang dizolimi itu selain doanya dijabah, dia juga mendapatkan kekuatan dari doa-doa orang-orang yang di sekitarnya, masih banyak orang-orang baik. Iya. Ya. Jadi saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada kesayangan Inang ya, yang ada di Jogja khususnya, yang telah membuat social punishment sehingga akhirnya perusahaan atau kafe yang milik Ana itu tidak dikuasai oleh orang lain ya, Ya. yang membuat kamu harus berjualan biji ketapang. Dan mudah-mudahan satu siapa hal, yang mau, Ina. apalagi sayang. Dia sekarang ini ingin membuka kafe baru, tapi tidak dengan nama branding yang Amor Gelato, tapi dengan nama PT yang dia punya. PT apa? PT Bunga Es Krim Bunga Es Krim Indonesia. Bunga Es Krim Indonesia tuh PT yang kamu bikin nama Iya, dia juga. betul, Ada iya. nama kamu di sana. Iya, benar. Jadi untuk pemerintah, kita ngajuin Iya, ke pemerintah iya, iya. itu PT Bunga Es Krim Indonesia. Jadi Karena karena Amore Gelato itu tumbang kan, belum lama kemarin, bulan Maret kemarin kan. Terus saya lihat dia mau buka itu PT 2 Bunga bulan Es- setelah kita podcast ya. Iya, Bulan Maret ya. Iya, terus dia Ya nggak buka. apa-apa, tungguin aja, pengen lihat saya. Orang-orang Jogja itu adalah orang-orang yang sangat baik hati dan sangat kompak ya. Dan kenapa saya bisa bilang begitu? Karena postnatal mortality itu paling rendah di Jogja. Bingung kan kita, bukan di Jakarta, bukan di Solo, bukan di Batam atau di tempat lain, tapi di Jogja. Pertanyaannya kenapa? Karena orang Jogja itu kompak. Ya. Jadi ketika ada perempuan, postnatal mortality itu artinya angka kematian ibu melahirkan, itu yang paling rendah di Jogja. Karena orang Jogja kalau ada orang hamil mau melahirkan, itu siaga, misalkan ada tukang beca, langsung diangkat tuh. Walaupun itu suaminya nggak ada, istri orang karena tetangga, Jadi langsung solidaritasnya. solidaritas langsung digotong, langsung mau ada beca, mau ada mobil apapun, mereka langsung bawa ke rumah sakit dan biasanya ditungguin. Jadi selamatlah ibu itu. Ada collective action yang membuat angka kematian ibu melahirkan itu menjadi paling rendah di Jogja, dan saya salut untuk itu. Lalu juga ketika kafe Gelato Amor itu bisa kemudian tutup karena orang Jogja tidak sudi lagi datang ke sana, mereka mungkin menunjukkan simpati dan dukungannya kepada Ana gitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mendukung lebih banyak perempuan-perempuan yang terpuruk dan terzolimi untuk bangkit dan menjadi lebih baik lagi. Ya Ana ya. Iya. Ya. Mudah-mudahan ketemu lagi Ya. dan mudah-mudahan ketapangnya Sudah, laku iya. dan bisa bikin toko es krim mungkin di Amin. Jakarta. Lebih baik. Dan lebih Artinya, baik, ya. makanya Aku lihat dia kurus, aduh kan. dari pertama datang juga udah kurus 39 Iya, tapi dari pas 60 kilo aku ya kan kan. belum lihat, Ina. Belum ya. Oh iya. Physically-nya Masih kan. 60 kilo waktu itu ya. Iya, masih bagus lah ya. Enggak, kamu juga masih cantik sekarang. Mudah-mudahan lekas Kaget juga aku lihat. pulih lagi berat Amin. badannya ya. Ya. Dan Atia terima kasih banyak loh. Terima kasih aku, Ina. Iyalah, datang lagi atau saya yang ke Zurich ya gantian ya. Kan iya. Kita udah janji Kita udah mau janji. jalan. Ajak aku Ntar aku dong. bikin Iya. itinerary, Inang. Iya.
Jadi terima kasih banyak kesayangan Inang, dan kita akan update lagi ya. Semoga banyak yang mengalami seperti Ana atau bahkan lebih buruk lagi, tidak putus asa dan selalu ada dalam pikiran bahwa you're not alone, bahwa Anda tidak sendiri ya. Dan banyak orang-orang baik yang masih mempunyai hati yang akan mendukung dan betul. Juga mensupport perempuan, memberdayakan perempuan. Apalagi dia orang asing, women supporting women. Ya sakit hati kan, sakit hati. Saya hati. Sebagai ya warga negara Indonesia, terus anak ada di Indonesia digituin oleh orang asing. Iya, makanya kamu dari Zurich cawe-cawe. Anyway, thank you so much, sampai ketemu lagi ya. Dan sehat senantiasa kesayangan Inang. Thank you Ana. Sama-sama, thank you Inang. Atia. Horas. Terima kasih, Inang. Horas.